Anda sudah tinggal di rumah ini bertahun-tahun, sudah ada kursi untuk duduk, kamar untuk istirahat, meja tempat makan bersama. Tapi hari ini, sebelum melanjutkan apapun, saya ingin tanya satu hal. Seberapa sering Anda berpikir tentang apa yang belum ada di rumah dibanding apa yang sudah ada di sana? Ini bukan pertanyaan yang salah, bukan juga tanda bahwa Anda kurang bersyukur. Banyak dari kita yang tanpa sadar lebih mudah melihat kekurangan daripada menghitung apa yang sudah ada. Bukan karena kita tidak mau bersyukur, tapi karena mata kita sudah terbiasa mencari yang kurang. Hari ini, mari kita duduk bersama di hadapan pertanyaan itu. Tidak perlu menjawab sekarang, cukup duduk sejenak dan kita lihat bersama. Ada yang aneh kalau dipikir-pikir. Rumah kita sudah cukup lengkap secara fisik, ada tempat tidur, ada dapur, ada ruang untuk berkumpul. Anak-anak sudah besar, sudah punya jalan masing-masing. Beberapa dari mereka mungkin sudah jarang pulang, dan kita sudah terbiasa dengan itu. Tapi ada momen-momen tertentu, ketika rumah sepi di siang hari, atau ketika malam tiba dan semua orang masuk ke kamar masing-masing, ada sesuatu yang terasa seperti kekosongan. Bukan kekosongan karena kekurangan barang, bukan juga karena rumah terlalu besar, tapi semacam ruang yang tidak bisa diisi dengan membeli sesuatu atau menambah apapun. Dan kalau kita jujur, ada pertanyaan kecil yang kadang muncul, mungkin perlahan. Apakah selama ini kita sudah menjadi sumber kehangatan di rumah ini? Atau justru kita yang paling sering membawa beban ke dalamnya? Saya ingat betul satu kebiasaan lama. Setiap kali ada rezeki lebih, hal pertama yang terpikir adalah beli sesuatu untuk rumah. Kursi baru supaya tamu lebih nyaman, lemari baru supaya terlihat lebih rapi, gordin baru supaya ruang tamu terasa lebih segar. Dan setiap kali barang baru itu datang, ada harapan diam-diam bahwa sesuatu akan berubah, bahwa rumah akan terasa lebih baik, lebih lengkap, lebih hidup dari sebelumnya. Tapi ternyata ada yang tidak pernah masuk dalam hitungan itu. Dan justru yang tidak pernah masuk hitungan itulah yang diam-diam paling dicari oleh semua orang yang tinggal di sana. Bukan soal apa yang ada di ruang tamu, bukan soal seberapa bersih lantainya, tapi soal bagaimana kita hadir di dalam rumah itu. Apakah kita hadir dengan hati yang terbuka, atau hadir tapi sudah penuh dengan urusan sendiri? Soal niat kita waktu bangun pagi, apakah hari ini kita ingin menjadi sesuatu yang baik bagi orang-orang di sini? Atau sekadar menyelesaikan hari dan berharap tidak ada masalah? Soal akhlak kecil yang tidak pernah dihitung oleh siapapun, tapi diam-diam selalu terasa oleh semua yang tinggal di bawah at yang sama. Saya mulai bertanya pada diri sendiri, bukan tentang apa yang belum ada di rumah ini, tapi tentang siapa saya di dalam rumah ini. Dan di situ saya teringat sebuah cerita sederhana yang mungkin pernah Anda dengar juga. Dulu ada seorang perempuan tua yang tinggal di rumah kecil bersama keluarganya. Rumahnya tidak besar, tidak banyak yang istimewa dari luarnya, tapi setiap pagi, sebelum siapapun bangun, ia sudah ada di dapur, tidak bersuara, tidak mengeluh. Bukan karena ia harus, tapi karena memang begitu caranya hadir di sana. Anak-anaknya, ketika sudah dewasa dan tinggal jauh, tidak pernah menyebut lemari atau sofa di rumah itu. Yang mereka ingat adalah cara ibunya diam di sana, tenang, tidak banyak kata, tapi selalu terasa ada. Saya diam sejenak membayangkan perempuan itu, dan muncul perasaan yang sulit saya jelaskan, bahwa mungkin yang disebut berkah di dalam rumah bukan sesuatu yang datang dari luar. Bukan kiriman, bukan hadiah, bukan barang yang kita beli di akhir bulan. Ia tidak tampak dari luar, tidak bisa difoto atau ditunjukkan ke orang lain. Tapi orang-orang yang tinggal di sana, mereka tahu rasanya. Mungkin ia ada hubungannya dengan cara Allah melihat hati kita saat kita ada di dalam rumah itu. Apakah kita hadir dengan niat yang tenang? Apakah kita hadir dengan cara yang membuat orang lain merasa aman di dekat kita, merasa diterima, merasa bahwa rumah ini adalah tempat yang baik untuk pulang? Saya tidak bisa menjawab itu untuk siapapun, tapi saya bisa mulai bertanya pada diri sendiri. Dan mungkin itu sudah cukup untuk dimulai.
Berkah itu mungkin bukan sesuatu yang bisa dihitung, tapi rasanya sepertinya bisa terasa. Seperti pagi hari, ketika semua orang masih bergegas memulai hari, dan kita memilih untuk mengucap satu kalimat yang hangat sebelum mereka keluar pintu. Bukan karena diminta, tapi karena kita tahu hari itu bisa berjalan sedikit berbeda, hanya dari satu kalimat yang tulus. Atau malam hari, ketika seseorang pulang dengan wajah yang sudah lelah, ada dua pilihan di sana. Kita bisa bicara tentang apa yang belum beres hari ini, tentang apa yang masih kurang, tentang apa yang mengecewakan. Atau kita bisa diam sebentar dan menyiapkan sesuatu yang kecil tanpa diminta. Tidak ada yang sulit secara fisik dari pilihan itu, tapi entah kenapa tidak selalu mudah untuk memilihnya. Dan di malam hari sebelum mata tertutup, mungkin ada gunanya kita berhenti sejenak. Bukan untuk menghitung apa yang belum ada, bukan untuk memikirkan apa yang belum datang, tapi untuk mengingat satu hal yang hari ini sudah ada, sudah cukup, tapi mungkin belum sempat kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu apakah hari ini saya sudah menjadi cermin yang baik bagi rumah saya sendiri. Tapi saya mulai merasa bahwa mungkin selama ini saya terlalu sibuk mencari berkah di tempat yang terlalu jauh. Padahal ia mungkin sudah lama duduk di kursi yang sama dengan saya, makan di meja yang sama, ada di ruangan yang sama, menunggu untuk diperhatikan dengan cara yang sangat sederhana. Bukan dengan cara yang besar, bukan dengan renovasi atau perubahan yang terlihat dari luar. Tapi dengan cara yang lebih tenang, dengan hadir lebih sungguh-sungguh, dengan sedikit lebih sabar dari hari sebelumnya, dengan memilih untuk melihat apa yang sudah ada, sebelum mengeluhkan apa yang belum datang. Saya ingin mulai melihat rumah ini dengan mata yang berbeda, bukan mata yang selalu mencari kekurangan, tapi mata yang mau berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Hari ini hal apa yang terjadi di rumah kita yang sebenarnya berkah, tapi belum kita sadari?